salam kebajikan. Dan pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2022 yang sebentar lagi akan kita rayakan, dan juga kita akan langkah ke depan untuk menuju kebangkitan yang lebih baik. Terima kasih juga atas moderator waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan masalah hukum. Karena ini adalah bentuk daripada refleksi, barangkali bukan dalam konteks pembahasan yang secara detail, tapi mungkin yang kita bahas di sini adalah program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Kita tahu berkaitan dengan masalah-masalah penegakan hukum, ini bukan persoalan yang menurut saya gampang. Bukan lagi persoalan-persoalan juga yang menurut saya seperti membalik tangan. Ini perlu perjuangan, perlu suatu gagasan-gagasan yang lebih baik ke depannya. Gitu. Saya jujur, saya sangat salut sekali dengan Kapolri yang baru sekarang ini. Ini mungkin refleksi saya, karena saya setelah melihat dari perjalanan lembaga kepolisian yang dipimpin oleh Pak Sigit, ya, ini Kapolri Polri ini cukup bagus perjalanan dalam penegakan hukum, karena mereka bukan hanya berbicara tentang masalah bagaimana penegakan hukum itu dijalankan, tetapi bagaimana sikap-sikap tegas dari pemerintah, dari kepolisian itu sendiri dalam rangka penegakan hukum. Ini luar biasa. Apalagi sekarang kita lihat, ya, Kapolri itu membuka link-link tertentu dalam rangka memberikan pengaduan kepada masyarakat. Dan tentunya sikap-sikap yang seperti ini harus diapresiasi. Walaupun kita tahu lembaga kepolisian yang kita harapkan ini menjadi barometer atau suatu kekuatan-kekuatan dalam rangka penegakan hukum masih banyak ketimpangan. Tentunya juga ini bahan koreksi untuk di 2022. Bagaimana melangkahi dalam persoalan ini? Karena kita tahu berkaitan dengan masalah mafia tanah, Polri jujur, ya, ini tidak banyak kita harapkan kinerjanya. Kenapa? Saya tahu kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Karena, ya, mafia ini yang disebut mafia tanah ini bukan hanya di ranah tentang adanya perbuatan-perbuatan pidana di dalam menerbitkan sertifikat, tetapi juga ada oknum-oknum yang bermain. Ini putarannya sangat besar, ya, bukan hanya dari pihak BPN, tapi juga orang-orang yang ada di belakang BPN itu. Barangkali saya juga belum lama ini mendengar itu ada satu keadaan, ada sebuah lembaga di DPR itu juga ikut bermain di dalam konteks ini. Makanya kalau saya melihat persoalan-persoalan seperti ini, Polri itu harus diberikan kekuasaan yang lebih untuk memberikan bagaimana penindakan dan pencegahan mafia tanah ini bisa terjadi. Bagaimana bentuknya? Ya, Polri harus betul-betul terus didukung. Nggak boleh pandang bulu, siapapun yang ada di belakang mafia tanah ini harus disikat, sekalipun itu dia pejabat. Gitu. Kita nggak perlu pandang bulu, karena tanpa itu semua penegakan hukum di dalam masalah mafia tanah ini tidak akan pernah bisa selesai. Kita tidak banyak berharap dari lembaga BPS yang katanya begini dalam penegakan hukum, ya, dan dalam mengatasi masalah mafia tanah. Karena kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jujur BPN ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan sudah terkontaminasi begitu dalam masalah mafia tanah. Makanya saya berharap lembaga kepolisian itu harus bagaimana kita dukung, kita advokasi, dan juga kita berikan dukungan yang lebih kuat untuk bagaimana bisa mencapai, ya, Polri bekerja lebih maksimal dalam hal ini. Seperti kemarin juga saya melihat ada suatu peristiwa di daerah tempatnya Kanjeng Norman, ya, ada orang yang lagi memperjuangkan
tanah di Sentul, ya, itu juga diperlakukan dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Katanya informasinya di dalam penyidikan itu ditekan, ya, diintimidasi dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang seperti ini nggak boleh. Dan harusnya pimpinan Polri mengambil suatu tindakan tegas. Kenapa ini bisa terjadi? Maka daripada itu, saya juga tadi menekankan, ayo kita gerakkan terus bagaimana dukungan kepada Polri, agar Polri bisa bekerja lebih baik, bekerja lebih maksimal dalam rangka penegakan hukum. Terus juga kita lihat, di lembaga kejaksaan, tadi juga sudah disinggung oleh Gus Soleh, kita juga melihat lembaga kejaksaan ini juga luar biasa, terutama dalam penanganan masalah asabri, juga berkaitan dengan masalah asuransi jiwasraya dan lain sebagainya. Itu luar biasa dalam penegakan hukum seperti ini. Dan kita juga harus mengapresiasi. Namun tidak jarang juga kadang-kadang di bawah berkaitan dengan kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian masyarakat, tidak mendapat perhatian dari banyak kalangan. Itu juga lembaga kejaksaan masih perlu pemikiran bagaimana memajukan penegakan hukum di lembaga kejaksaan ini. Ini PR yang tidak kecil. Dan tentunya harapan saya, Presiden untuk tahun 2022 ini juga harus bisa menekankan bahwa penegakan itu bukan hanya yang ada di atas, yang kelihatan, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan. Hal-hal yang memang itu bersifat krusial yang harus ditegakkan. Itu PR yang luar biasa gitu. So, orang-orang yang disebut intoleran itu juga nggak lepas dari keputusasaan dalam berjuang. Misal contoh yang kita lihat, ya, berkaitan dengan masalah kasus yang terjadi di daerah Sentul. Ya, saya sangat mengapresiasi Kanjeng Norman dalam bagaimana membantu masyarakat yang ada di Sentul. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena di dalam penegakan hukum berkaitan dengan masalah-masalah tanah, itu harusnya ada suatu sinergitas antara lembaga penegak hukum dengan BPN dan juga dengan masyarakat. Dan ini nggak bisa ada pengabaian satunya dan satunya lagi ini kan. Ini nggak bisa. Ini harus ada suatu kesinambungan bagaimana penegakan hukum itu bisa jalan. Saya tempo hari pada waktu webinar sebelumnya, itu juga sudah mengusulkan sebaiknya kepala BPN, Kementerian BPN, itu secepatnya diganti. Mantap. Jangan hanya berretorika begini-begini. Sementara sepakat Ninja, mantap. Yang betul-betul terukur ke bawah, gitu. Jadi orang-orang yang di BPN, katakanlah kementerian, pimpinan yang ada di BPN, itu harus orang-orang yang memang betul-betul mau menegakkan hukum, betul-betul yang mau konsentrasi bagaimana mafia tanah ini secepatnya diatasi. Jangan seperti kemarin ada ngomong, saya tahu kok BPN ini memang banyak mafianya. Kok begitu seorang menteri gitu loh. Ya tindak dong. Kalau memang perlu ganti semua kepala BPN yang ada. Itu tindakan-tindakan yang original. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa berharap lebih banyak. Bagaimana mafia tanah ini bisa terjadi. Orang udah ketahuan saja seperti ini. Mafia tanah masih bergentayangan. Ini tentunya suatu kesalahan dan suatu kelemahan dari pimpinan dari kementerian itu sendiri. Terus kemudian juga saya melihat di dalam persoalan ini juga lembaga KPK yang selama ini juga saya melihat semakin kinerjanya tidak jelas, ya. Ini juga tentunya perlu diapresiasi di 2022. Saya banyak membuat tulisan berkaitan dengan KPK, ya, sampai tempo hari tulisan itu mendapat penghargaan dari Tribun. Saya mengatakan bahwa dengan adanya perombakan di dalam undang-undang KPK, ini akan meruntuhkan segi-segi kekuatan KPK itu sendiri. Ternyata lambat laun tulisan itu menjadi pembenar. Tapi terlepas daripada semua itu, kita sebagai pendukung Pak Jokowi, bagaimana memikirkan KPK ini supaya bisa lebih bekerja lebih kuat lagi. Lebih kita berdayakan lagi dalam konteks penegakan hukum. Karena tanpa itu, jangan berharap KPK itu mendapat nilai-nilai yang baik ke depan. Karena jujur saja saya melihat banyak sekali kecewa
dari apa yang dikatakan atau disampaikan Ketua KPK. Hari ini ngomong A, besok sudah berbeda menjadi ngomong B. Malah terakhir ya ada kasus yang sedang dihadapi, dia mencari-cari kesalahan kasus orang di 2018, 2018, 2017. Ini sesuatu yang menurut saya lucu gitu. Kok bukannya berpikir tentang penegakan hukum ke depan, tapi berpikir ke belakang. Ketua KPK seperti ini saya pertanyakan keberadaannya gitu. Makanya saya udah bilang kalau memang Ketua KPK ini nggak mampu, sebaiknya mundur juga. Karena jujur masyarakat sudah sangat paham mana orang-orang yang mau bekerja, mana orang-orang yang tidak mau bekerja. Ini jelas sekali. Makanya saya suka dengan konsep pemikiran Pak Jokowi untuk menyelesaikan masa kerjanya, dia akan melakukan belusukan. Ya tentunya belusukan dalam konteks ini itu juga bukan belusukan ke bawah, turun ke tengah-tengah masyarakat, tapi belusukan bagaimana orang-orang yang ada di lembaga-lembaga ini juga perlu dikaji. Kalau perlu dipanggil, diberikan peringatan, gitu. Karena presiden itu kan sebagai kepala negara, walaupun kita tahu KPK itu adalah lembaga negara juga, tetapi dalam konteks-konteks tertentu pimpinan negara ini adalah presiden, gitu. Jadi saya juga berharap, tolong, kalau memang KPK ini mau bekerja, ayo kita bekerja. Negara sudah masyarakat sudah cerdas, masyarakat nggak bisa dibohong-bohongin lagi. Seperti yang kemarin saya katakan, ya, kok ada suatu wacana yang lagi dikerjakan, malah menengok ke belakang menyalah-nyalahkan orang. Ini tanda KPK tidak mampu dalam bekerja. Demikian juga berkaitan dengan masalah yang lain, masalah penegakan hukum. Tentunya peran-peran kita sebagai relawan ini juga tidak pernah lepas, ya, dan juga jangan sampai kita lengah untuk bagaimana mengawal sisa-sisa pemerintahan yang tinggal sedikit lagi ini, agar ada legacy yang bisa kita lihat dari pemerintahan yang ada. Barangkali cukup dari saya kembalikan ke